Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Di klan naga iblis ada total 73.000 binatang semi suci, binatang suci, binatang raja suci, binatang kaisar suci, dan binatang raja dewa. Di antara mereka ada 16 raja dewa. Satu dengan ranah tertinggi adalah komandan besar naga iblis yang merupakan binatang raja dewa tingkat 9. Ada lebih dari 32.000 dari klan Dewa Manhuang dan lebih dari 26.000 klan Dewa Honghuang. Ada 3.200 dari klan Peri dan 13.000 dari klan Roh Ganas. Karena klan raksasa Pangu sekarang memiliki total lebih dari 30.000, hanya ada 690 peserta yang memenuhi syarat. Sebanyak 40.000 monyet bermata satu berpartisipasi dalam pertempuran. Hari ini ada sebanyak 270.000 dari 8 klan yang berpartisipasi dalam pertempuran. 8 klan yang berpartisipasi dalam perang, kecuali 8 pemimpin, semuanya memasuki pagoda. Tanyun menatap Dongfang Yushu. Dongfang Yushu tersenyum dengan sadar dan mengeluarkan sebuah pagoda. Lebih dari 270 pasukan berubah menjadi sinar cahaya dan melesat ke pagoda. Kemudian, Tanyun memandang Dongfang Yushu dan berkata, "Yushu, serahkan pagoda sisanya kepada mereka yang tidak ikut berperang dan biarkan mereka berkultivasi dengan damai di tanah rahasia." Dongfang Yushu meninggalkan selusin pagoda yang tersisa dan kemudian berkata, "Semuanya akan terus berkultivasi. Tunggu kabar baik tentang penyatuan kita." Setelah menerima perintah, 8 dewa di bawah ranah semi suci memasuki pagoda satu demi satu. Pada saat ini, Tanyun memandang orang-orang dan binatang buas di depannya lalu berkata, "Selanjutnya, aku akan mengatur pertempuran." Semua orang dan binatang buas memandang Tanyun. Tanyun memandang Dongfang Yushu dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Yushu, kamu memimpin 278.000 pasukan untuk menjaga gerbang kota Dewa Hongmeng. Dan jangan biarkan siapapun pergi. Kamu sudah menjadi Tianjun tingkat 1. Aku dapat yakin kamu bisa menjaga gerbang kota. Kalau begitu, dengarkan instruksiku dan mulailah mencuci darah di kota Dewa Hongmeng." Dongfang Yushu sedikit mengangguk. Setelah itu, Tanyun memandang orang lain dan berkata, "Kecuali Bai Cheng Tianjun dan Mu Feng Tianjun, semua orang dan binatang buas akan memasuki pagoda. Kemudian, bertindak sesuai dengan instruksiku sebelum memulai." Ketika Shen Shubing dan semua orang mendengar kata-kata itu, mereka memasuki pagoda. Setelah itu, Dongfang Yushu, Bai Cheng Tianjun, Mu Feng Tianjun, dan Tanyun meninggalkan tanah rahasia bersama-sama dan muncul di antara pegunungan yang subur. Tanyun melangkah maju, mencium kening Dongfang Yushu dengan ringan, dan berkata dengan lembut, "Kita harus bertindak secara terpisah. Aku akan meninggalkan jurang menelan terlebih dahulu, kemudian kamu akan pergi. Setelah sebulan, kamu tunggu di gunung timur kota Dewa Hongmeng. Pada saat itu, dengarkan aba-abaku dan kemudian blokir gerbang kota." Dongfang Yushu mengangguk dan berkata dengan tatapan khawatir, "Ling Xia sudah menjadi dewa transformasi manusia. Dia adalah muridmu. Dia berbakat dan kuat. Kamu harus lebih berhati-hati." "Baiklah." Tanyun mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku pergi dulu." Dongfang Yushu tersenyum manis. Tanyun baru saja melangkah, dan tiba-tiba Dongfang Yushu maju selangkah dan menahan Tanyun. "Yushu, ada apa?" Suara Tanyun tiba-tiba terhenti saat menoleh ke belakang. Namun Dongfang Yushu mencium bibir Tanyun. Setelah waktu yang lama, Dongfang Yushu mundur selangkah dengan malu-malu dan berkata, "Berjanjilah padaku, tidak akan ada kecelakaan. Kamu harus hidup dengan baik dan aku menunggumu menikah denganku." Tanyun melemparkan senyum meyakinkan pada Dongfang Yushu. Lalu dia berkata, "Aku belum menikahimu, jadi mengapa aku rela mati?" Tanpa menunggu kata-kata Tanyun, Dongfang Yushu buru-buru mengeluarkan jari gioknya, memblokir bibir Tanyun, dan menggelengkan kepalanya. "Pertempuran sudah dekat. Kamu tidak boleh menyebutkan kata-kata mati. Itu tidak baik." "Baiklah, aku tidak akan menyebutkannya, aku berjanji." Setelah Tanyun selesai berbicara, dia dengan penuh kasih memeluk Dongfang Yushu, dan kemudian mengendarai perahu bersama Bai Cheng Tianjun dan Mu Feng Tianjun.
Setelah beberapa jam, Dongfang Yushu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di kedalaman jurang para dewa. Bintang-bintang bergerak, matahari dan bulan bergantian. Sebulan kemudian, di kota Dewa Hongmeng, pada saat ini, para dewa di seluruh kota mendidih karena hari ini adalah hari besar. Hari ini adalah upacara perayaan Jingyun, murid paling dibanggakan dari dewa tertinggi Lingxia. Para dewa mengadakan upacara perayaan untuk Jingyun. Dapat dilihat bahwa status Jingyun di hati dewa tertinggi Lingxia terbukti. Dalam kehampaan yang bergejolak, Tanyin mengendarai perahu, membawa Mu Feng Tianxun dan Bai Cheng Tianxun dari langit, tergantung di luar kota Dewa Hongmeng. Jenderal besar yang menjaga gerbang kota, dia menatap perahu dan membungkuk dalam-dalam. Bawahan telah melihat Tuan Jing dan dua Tuan Tianxun. Tuan Muda Jing, upacara perayaanmu akan dimulai 1 jam lagi. Baiklah kalau begitu, Tanyin mengangguk dan berkata, buka gerbang kota. Baik Tuan Muda Jing. Setelah Tanyin mengendarai perahu ke kota Dewa Hongmeng, dia terbang menuju istana Dewa Hongmeng. 1 jam kemudian, matahari terbenam seperti darah, memantulkan langit merah. Taman Yisen terletak di tengah mansion Hongmeng, seluas puluhan ribu kaki persegi. Ketika Shen Shubing adalah Raja Dewa Ruang dan Waktu, dia menyukai semua jenis pohon aneh. Oleh karena itu, untuk membuatnya bahagia saat itu, Tanyin memutuskan dia memerintahkan pasukan untuk mencari di Am Dewa Hongmeng. Setelah menemukannya, Tanyin membangun Taman Yisen dengan pohon-pohon aneh, bunga-bunga, dan rerumputan langka. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa Taman Yisen adalah tempat terindah di istana Dewa Hongmeng. Saat ini, ada 6 baris kursi di rumput di tengah taman. Kursi-kursi itu dipenuhi dengan makanan dan anggur yang lezat. Di baris pertama kursi, ada 4 orang, dewa tertinggi Lingxia, dewa tertinggi Xingtian, Li Xiyin, dan Li Ximin. Di baris kedua kursi, ada 10 kursi, dan di 9 kursi, ada 9 murid langsung Lingxia. Kesembilannya itu adalah Mu Zhen Tianxun, Yu Qihao Tianxun, Shao Wuyi, Yang Yuxin, Ling Huting, Shen Wei, Wu Yu, Luo Yu, dan Shao Yuan. 1 kursi kosong yang secara alami disiapkan untuk Tanyun. Di kursi baris ketiga, ada 3 pria tua berambut putih. Ketiganya adalah patriark dari 3 keluarga kuno. Ketiganya adalah dewa transformasi manusia seperti Lingxia. Di baris keempat kursi, ada 32 Tianxun, termasuk Tianxun tertinggi, Sanpeng, Jianglong Tianxun, dan Titan Tianxun. Di kursi baris kelima, ada 66 Raja Dewa. Ada 330 orang di baris ke-6, dan mereka semua adalah patriark keluarga. Tidak ada keraguan bahwa Taman Yisen hari ini dapat digambarkan sebagai kumpulan orang-orang kuat. Di kursi baris pertama, Li Xin cemberut dan berkata, "Ibu, mengapa Jingyun belum datang?" Lingxia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu merindukannya?" "Ibu, kamu jangan mengejekku." Li Xin pura-pura marah. "Aku akan mengabaikanmu." "Baiklah, ibu tidak akan mengatakannya." Lingxia tersenyum dan berkata lagi, "Yuner adalah orang yang terukur. Karena dia belum datang sekarang, pasti ada sesuatu yang tertunda. Jangan khawatir, ibu memperkirakan bahwa dia akan segera tiba." Kata-kata biasa Lingxia membuat semua orang sangat menyadari cintanya pada Tanyun. Karena semua orang tahu bahwa Dewa Lingxia tidak pernah menunggu orang lain. Jika orang lain memintanya untuk menunggu, dia akan marah. Tapi tidak sekarang, itu sudah cukup untuk melihat seberapa dalam Dewa Lingxia menyukai Tanyun. Pada saat ini, Tianxun tertinggi tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Jing ada di sini." Di mata semua orang, mereka melihat Tanyun, Mu Feng Tianxun, dan Bai Cheng Tianxun berjalan berdampingan. Murid telah melihat guru. Tanyun membungkuk sedikit kepada Dewa Lingxia. "Ya, kamu akhirnya datang." Lingxia berkata sambil tersenyum, "Cepat masuk." "Baik, guru." Tanyun mengambil beberapa langkah dan duduk di kursi kosong di baris kedua. "Adik laki-laki kecil, selamat. Aku mendengar bahwa kamu menangkap wakil komandan iblis hidup-hidup dan memaksa iblis asing untuk mundur." Luo Yu tertawa dan berkata, "Apa yang harus aku lakukan? Aku semakin menyukaimu." Tanyun tersenyum dan berkata, "Kakak senior ke-8 sangat pandai bercanda." Setelah tertawa, Tanyun berkata kepada Mu Zhen Tianxun yang sudah menjadi Tianxun tingkat 7 dan berkata,
Muzhen, hari ini adalah hari aku akan mengambil kembali istana Dewa Hongmeng. Tubuh lembut Muzhen Tianxun bergetar dan dia berkata, baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Dewa tertinggi Xingtian dan Dewa tertinggi Lingxia menghabisi ayahku. Dan hari ini, aku ingin mereka semua mati. Pada saat ini, Lingxia perlahan bangkit dari kursi dan berkata, aku dalam suasana hati yang baik. Jadi aku pribadi memimpin upacara perayaan untuk Jingyun, murid yang aku banggakan. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka berdiri satu demi satu, memandang Tanyun dan berkata, Tuan Jing, ini kehormatan besar bagimu. Ya, ini pertama kalinya orang tua ini melihat bahwa Dewa tertinggi Lingxia secara pribadi memimpin upacara perayaan. Ketika semua orang setuju, Tanyun bangkit dan berkata, terima kasih atas bantuanmu, murid tersanjung. Dewa Lingxia berkata, Yuner, kali ini kamu telah memberikan kontribusi yang besar dan aku sangat senang. Baiklah, aku tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Dan sekarang aku mengumumkan. Rambutnya Lingxia terbang. Kesadaran ilahi menyelimuti seluruh kota Dewa Hongmeng dalam sekejap mata. Dan suara terdengar oleh semua orang. Seluruh kota mendengarkan perintah. Aku mengumumkan bahwa upacara perayaan Jingyun telah resmi dimulai. Dengan pernyataan Lingxia, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul. Di kota Dewa Hongmeng yang luas, 3 miliar penduduk kota memegang pedang dan mengarahkan pedang mereka ke langit satu demi satu. Cahaya pedang berwarna-warni dengan atribut berbeda, naik ke langit seperti kembang api yang mempesona. Untuk sementara waktu, langit di atas seluruh kota Dewa Hongmeng mempesona dan megah. Pada adegan ini, semua orang yang hadir terkejut. Hal yang sama berlaku untuk Li Xin dan Li Ximin. Kita harus tahu bahwa bahkan selama upacara ulang tahun mereka berdua, Dewa Lingxia tidak membuat langkah besar. Sangat indah. Li Xin sangat senang melihat cahaya pedang yang bermekaran di langit. Dia memandang Tanyun dengan penuh kasih sayang dan berkata sambil tersenyum, Jingyun, kamu tahu apa? Aku sedikit iri padamu. Ibuku memperlakukanmu lebih baik daripada aku dan kakak laki-lakiku. Li Ximin juga setuju dengan senyum masam. Tanyun memandang kedua kakak beradik itu. Dia tersenyum sedikit mengada-ngada karena dia tahu bahwa kedua kakak beradik itu mungkin tidak bisa menerima apa yang akan terjadi kemudian. Sementara semua orang tersenyum, cahaya pedang di langit bertahan selama beberapa saat sebelum berhenti. Setelah itu, di bawah naungan Dewa Lingxia, seorang dewi yang cantik turun dari langit, mendarat di rumput di depan kursi dan mulai menari. Yuner dan semuanya, mari kita nikmati tarian sambil minum. Lingxia tersenyum dan berkata, setelah minum, mari kita bicara tentang perbatasan alam Dewa Hongmeng. Orang-orang kuat mendengar kata-kata itu dan menanggapi. Pada saat ini, Tianxun tertinggi mengangkat gelas dan memandang Tanyun. Tuan Jing, ada banyak ketidakbahagiaan antara kamu dan aku sebelumnya. Hari ini, aku meminta maaf kepadamu. Aku harap setelah hari ini, kita akan meninggalkan kebencian kita sebelumnya dan bekerja sama. Setelah Tianxun tertinggi selesai berbicara, dia meminum anggur di dalam cangkir. Tanyun mengangkat gelasnya dan berkata dengan setengah tersenyum. Pada saat ini, San Peng mengambil gelas anggur. Kemarahannya terhadap Tanyun tersembunyi di dalam hatinya. Dan dia berkata dengan riang, Tuan Jing, meskipun kamu menghabisi putra sulung dan putra keduaku, tetapi aku tahu itu karena kedua putraku yang bersalah. Tuan Jing, setelah minum segelas anggur ini, bagaimana kalau kita saling menghormati seperti tamu mulai sekarang? Mendengar ini, Tanyun mengisi anggur lagi, dan dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah berbicara, Tanyun berkata dengan tegas dalam hatinya, aku sudah melakukannya, aku akan mengirimmu nanti. Dalam setengah jam berikutnya, semua orang kuat mengucapkan beberapa pujian. Di kursi baris pertama, Dewa Xingtian berbicara dengan Dewa Lingxia. Matahari terbenam, dan secara bertahap menjadi senja. Tanyun perlahan bangkit dari tempat duduknya, memandang para dewi yang menari dan berkata, kalian mundur dulu, ada yang ingin aku katakan. Pada saat ini, Dewa Xingtian tertawa dan berkata, Yuner, aku juga ingin memberitahumu sesuatu. Mendengar ini, Tanyun berkata, Guru, tolong bicara, aku akan berbicara setelah kamu selesai berbicara. Segera, Tanyun melihat sekeliling pada semua orang, secara bertahap membuang senyumnya, dan suaranya menjadi sedikit lebih dingin.
Aku juga memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada semua orang yang hadir. Melihat penampilan Tanyun saat ini, Dewa Lingxia bertanya dengan cemas. Yuner, apakah kamu minum terlalu banyak? Aku tidak minum terlalu banyak, aku sangat terjaga. Melihat penampilan Tanyun saat ini, penonton menjadi hening. Dewa Xingtian mendengus dingin, sedikit tidak senang. Dia ingin mengumumkan bahwa dia akan menikahkan Tanyun dan Xiyin hari ini. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tanyun akan sangat tidak menghormati gurunya ketika dia mabuk. Suamiku, jangan marah. Yuner dalam suasana hati yang baik hari ini, dan dia banyak minum. Dewa Lingxia sangat protektif terhadap Tanyun. Dewa Xingtian mengangguk, mengambil napas dalam-dalam dan menatap Tanyun. Cepat katakan ada apa? Jangan terburu-buru. Tanyun tertawa keras. Aku punya terlalu banyak hal untuk dikatakan, jadi aku harus mengatakannya satu demi satu. Mengapa kamu terburu-buru? Pada saat ini, Yu Chihao akhirnya mengambil kesempatan untuk mengkritik Tanyun. Dia tiba-tiba berdiri. Jingyun, kamu sombong. Aku pikir kamu berpuas diri dan berani berbicara dengan dewa tertinggi seperti itu. Oke guys, sampai sini dulu. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.